Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan kembali ke tanah air untuk membahas One Pride Fight Night 41. Dan di mana di main event akan ada perebutan sabuk juara kelas strawweight antara Billy Pasulatan melawan Brando Mamana. Seperti yang kita ketahui, Brando Mamana sudah berambisi merebut kembali sabuk juara kelas strawweightnya dari Gunawan sejak ia kehilangan sabuk tersebut pada pertahanan gelar pertamanya. Namun, sejak sabuk tersebut berpindah tangan dari Gunawan ke Billy, maka Brando pun juga berubah sasarannya dan persaingan keduanya pun juga semakin memanas, terutama setelah insiden yang terjadi pada Fight Night 40 pada bulan Desember kemarin. Namun terlepas dari perseteruan keduanya, kita juga harus mengulas gaya bertarung mereka juga dan lihat bagaimana keduanya ini akan bertemu dan bertarung di Fight Night 41 yang akan datang ini. Pertama, kita lihat Brando dulu. Brando, seperti yang kita mungkin sudah ketahui, selalu memulai pertarungan ini dengan cepat. Dia maju, menerjang, kemudian dia menutup jarak, dan lalu membuat lawan kewalahan dengan strikingnya yang bertubi-tubi. Dan ini juga kelihatan dari rekor bertarungnya. Semua kemenangan Brando, kecuali satu kemenangan melawan Guardiola Lumihi, itu semuanya didapat di ronde pertama. Kemudian dari sisi grappling, kita juga melihat Brando memiliki bagus yang sangat banyak di guillotine choke. Dia dapat 3 dari 4 kemenangan submissionnya itu dari guillotine choke. Jadi apa hubungan antara dua faktor ini? Gaya strikingnya dan kemudian fokus dari grapplingnya pada guillotine choke. Sebagai petarung yang sering mengandalkan volume dalam striking, maka Brando juga sering memaksa lawan untuk kemudian melakukan takedown ketika tidak berhasil menangani volume dari strikingnya. Nah, dari situ guillotine choke itu merupakan salah satu kuncian yang paling sering dipakai, paling umum dipakai dalam menghentikan lawan yang mengejar takedown. Sama seperti fighter-fighter yang sering menghentikan lawan dengan cepat di ronde-ronde awal, maka kemampuan Brando untuk menjaga tempo selepas ronde pertama atau kedua juga masih belum terlihat. Pada ronde-ronde selanjutnya, bahkan ketika ia menang melawan Guardiola Lumihi melalui decision, ia terlihat sangat melambat. Dan inilah satu titik yang mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh Billy. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan camp di mana fighter-fighter ini berlatih. Dalam hal Brando, ia sudah lama berlatih di Bali MMA. Dan tentu saja bisa dianggap sebagai salah satu camp terbaik di Indonesia. Di camp itu kita ada pelatih striking, gulat, grappling, dan tentu saja juga ada sparring partner yang semuanya itu juga pro fighter dari berbagai kelas berat dan memiliki kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Jadi di atas kertas kita lihat dari skillnya dan juga dari fasilitas berlatih dan tim, ini semuanya tersedia bagi Brando. Tapi apakah semua ini sanggup untuk menutup kelemahan yang ada dalam permainan Brando? Mungkin hanya Brando dan timnya yang bisa menjawab. Berikutnya kita lanjut ke Billy. Sebagai salah satu fighter dengan tendangan terbaik di One Pride, Billy suka bermain dari jarak jauh. Dan dia sering menggunakan low kicknya, terutama di awal-awal dari fight, untuk mengurangi pergerakan, mengurangi kecepatan, dan tentu saja dengan mengurangi kekuatan lawan juga. Yang tentu saja efeknya akan semakin terlihat seiring dengan berlanjutnya pertarungan. Sedangkan dari jarak dekat, Billy lebih suka mengandalkan clinch-nya. Jadi dia tidak akan membiarkan lawan untuk
berada pada jarak pukul, tapi dia akan langsung ke jarak clinch atau dia akan terus menjaga jarak dari jauh. Pada pertemuan pertama melawan Brando, tendangan Billy sanggup membuatnya untuk unggul di awal-awal fight mereka. Namun, tentu saja semua ini berakhir ketika Brando mendapatkan takedown dan kemudian Billy kalah dalam scramble ketika ia berusaha untuk berdiri dan Brando bisa mendapatkan rear naked choke. Jadi apabila kita lihat lagi, Billy sebetulnya sudah memiliki game plan pada arah yang benar. Hanya eksekusinya yang mungkin masih belum baik. Jadi apa artinya pada pertemuan kedua mereka ini? Billy sudah memiliki satu game plan yang baik dan dia tinggal memusatkan perhatiannya pada skill set yang menyebabkan dia kalah, yaitu pada takedown defense dan kemudian pada scramble. Jangan sampai kecolongan lagi kayak terakhir kali. Tapi apakah ini cukup? Jujur masih sulit untuk dibilang. Karena sejak pertemuan pertama antara Brando dan Billy, kita masih belum sempat melihat perkembangan dari takedown defense dari Billy. Walaupun kita sudah bisa melihat bahwa permainan bawah Billy setelah menunjukkan banyak kemajuan pada fight terakhirnya melawan Gunawan, di mana kita bisa melihat Billy melakukan reversal dari mount. Bisa juga dia menggunakan cage dalam ground game-nya dan tentu saja mendapatkan triangle choke, yang mana semuanya itu masih belum banyak terlihat pada pertarungan-pertarungan sebelumnya. Jadi walau Billy sudah menunjukkan banyak kemajuan di atas kertas, skill set yang sudah ditunjukkan Brando itu juga terlihat lebih lengkap dan juga ditunjukkan secara lebih konsisten pada pertarungan-pertarungan mereka sebelumnya. Dan terakhir, sebagai faktor X, harus dicatat juga bahwa Brando sudah 2 kali dia tidak tampil optimal pada 2 title fight sebelumnya. Sedangkan Billy itu seakan-akan semakin lama semakin bersinar di bawah tekanan, terutama pada saat ia mengalahkan Gunawan. Saya harap teman-teman semua menikmati breakdown video kali ini, dan tentu saja Son of Pillow di kolom komentarnya, like videonya apabila Anda menikmati, dan tentu saja jangan lupa subscribe ke channelnya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan breakdown seperti ini. Saya dengan Bung Bram, sampai jumpa lagi pada episode yang berikutnya.